Halo semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Nah, hari ini adalah malam yang berbeda ya, karena biasanya saya live di malam minggu atau di Sabtu malam, tapi sekarang saya live di hari Rabu malam atau malam Kamis gitu ya. Nah, hari ini akan ada narasumber yang keren banget terkait dengan apa? Mengenal ilmu keperawatan. Oke, sebelumnya saya mau invite dulu ya. Sebentar. Kita invite dulu. Semoga bisa. Oke. Halo, Halo, Kak Rati apa kabar? Gina. Dani, apa Sehat ya? kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Rati? Baik ya? Oke, Ya, jangan deg-degan ya Kak Rati ya. Kita santai aja ngobrol-ngobrolnya. feel free weh. Iya. Oke, sebelumnya Kak Rati saya mohon izin ya buat ngasih tahu terkait teman-teman yang ada di sini terkait latar belakang pendidikan Kak Ratih dan juga riwayat bekerja Kak Ratih ya. Boleh, boleh. Boleh ya Kak Monggo, ya? silakan. Oke. Ya, ini hari ini kita ada narasumber keren banget namanya Kak Ratih Pramudianingrum, Eskep Nurse Mkep. Wede. Nah, Oke, beliau ini bener ya Kak ya saya nyebutnya ini titelnya ya Kak ya. Oke. Nah, beliau ini pernah mengenyam D3 Keperawatan dari Pendidikan Ahli Madya Keperawatan yang sekarang dikenal dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Terus juga S1-nya nih, Karati ini pernah di keperawatan UMY dan dilanjutkan pendidikannya di profesi nurse UMY dan dilanjutkan S2-nya di keperawatan UMY. Nah, lalu untuk riwayat bekerja beliau ini, Kak Rati ini pernah menjadi dosen Stikes Al-Islam Yogyakarta dari tahun 2001 sampai 2005. Lalu menjadi perawat pelaksana IGD RSUD Sleman dari tahun 2005 sampai 2009. Dilanjutkan juga menjadi perawat primer ruang kelas 1 dan VIP RSUD Sleman dari tahun 2009 sampai 2011. Dilanjutkan juga pernah menjadi perawat primer ruang saraf di tahun 2011 sampai 2015 dan pernah menjadi kepala ruang-ruang isolasi RSUD Sleman di tahun 2015 dan menjadi manajer pelayanan pasien di tahun 2015 sampai dengan sekarang. Keren sekali ya hari ini, malam ini. Oke, Kak Rati, sebelum ya sebelumnya nanti kalau teman-teman mau tanya nih terkait apapun terkait dengan ilmu keperawatan, mungkin ada saudara atau adik atau keponakan atau gebetan mungkin yang tertarik di apa ya terkait jurusan ilmu keperawatan boleh bisa tanya nanti di kolom sini nanti bisa kita tanya jawablah dengan Kak Rati ini ya. Oke, Kak Rati, mau tanya dong, kalau profesi terkait dengan keperawatan tuh apa sih sebenarnya Kak Ratih? Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang belum tahu kalau keperawatan tuh kayak apa oke. gitu. Oke, Mm-mm, ya. Mbak Rani, sebelum masuk ke mm-mm, pertanyaan itu, mm-mm, mungkin mm-mm. eh apa Gimana? ya, sedikit saya saya apa ya, pembukaan terlebih dahulu lah, Oh gitu ya. iya boleh, silakan, Nah, silakan monggo, maksudnya monggo. Monggo. eh, ini adalah apa ya? Bukan pembicaraan saya seorang ahli loh ya, gitu. Iya, Saya iya bukan seorang betul. expert Sharing gitu ya kan. kita Kak ya. Ah, Di sini adalah saya iya, sharing pengalaman saja, sharing pengalaman saja yang sudah ya. menjalani apa Mm-mm. pendidikan dari program Iya, D3, kemudian dari iya. program 1 sampai S2. Jadi eh, Mm-mm. hanya berbagi pengalaman saja. Jadi bukan Mm-mm, mm-mm. ahlinya. Nanti kalau ahli nanti banyak ahlinya lah. Kita hanya Oh sharing dari ya, siap-siap. Ya kita sharing-sharing aja sih ya Kak pengalamannya terkait ilmu keperawatan atau gimana gitu.
ya. Ya. Karena Heeh. keperawatan keperawatan ini kalau di institusi, bagi apa ya, bagi nanti yang mau masuk mencari universitas, mencari jurusan Mm-mm. itu kan kadang itu bukan suatu pilihan utama gitu kan, bukan suatu Mm-mm. pilihan utama Mm-mm. dan hasrat hati sendiri, inisiatif, oh aku kepingin masuk keperawatan itu enggak gitu kan. Kadang itu Hmm. eh, kebanyakan itu yang saya tanya untuk mahasiswa-mahasiswa keperawatan itu lebih Hmm. besar itu yang menginginkan untuk masuk keperawatan itu orang tuanya, bukan dari Oh. bukan dari Heeh. mahasiswa sendiri, anak-anaknya sendiri gitu kan. Ketika saya tanya Heeh. gitu kan, ketika saya tanya mahasiswa yang baru-baru masuk gitu kan, semester 1 2 gitu masuk. Ketika saya tanya, ini yang keinginan sendiri gitu untuk masuk ke ilmu keperawatan dari diri sendiri siapa gitu kan. Heeh. Itu tidak ada sepertiganya dari mahasiswa itu yang dari keinginan, wah saya ini biasanya dari orang tuanya. Itu sama seperti saya Oh. dulu kalah. Gitu Kak, berarti berarti bukan pilihannya sendiri nih Kak ya berarti ya. Dari orang tua atau gimana Kak? Tapi Oh, kan jadi enjoy kan Kak, terus habis itu ya sekarang jadi enjoy setelah kan. masuk Iya. itu masuk itu tetap harus enjoy atau dinikmati gitu kan. Ah. Terus Mm-mm. dinikmati untuk bisa biar kalau sudah basah ya ya kita terlanjur basah harus harus bisa menyelam lebih dalam seperti itu Mbak Deni. Hmm. Mm. Oke, tadi ke pertanyaan apa sih profesi keperawatan gitu Iya, kan? Apa sih iya itu? betul. Wah, Heeh. kalau perawat itu dikatakan dia itu sebagai seorang perawat, yang jelas dia adalah seseorang itu yang sudah lulus dari pendidikan keperawatan ya dari baik Mm-mm. di dalam negeri maupun luar negeri yang nantinya itu yang sudah diakui oleh pemerintah. Jadi pendidikannya itu sudah Hmm. diakui oleh pemerintah menurut perundang-undangan. Jadi walaupun dia Mm-mm. sekolahnya di sini di luar negeri yang sudah diakui itu dianggap sebagai perawat. Jadi ini adalah Hmm. suatu profesi. Jadi dia Mm-mm. harus menempuh pendidikan tinggi terlebih dahulu, ya Mbak. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya apa keperawatan kalau itu tadi namanya perawat. Kalau keperawatan Mm-mm. itu adalah suatu proses asuhan ya. Asuhan Oh, jadi kepada beda ya? Beda ya, Kak? apa? Antara perawat dan keperawatan itu beda berarti ya? Kalau perawat itu adalah Heeh. orangnya, Orangnya. orangnya Mbak. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Kalau Oke. keperawatan itu adalah prosesnya. Proses Oh, iya, iya. Oke, oke. proses Ah. dalam dia melakukan asuhan, memberikan asuhan pada pasien seperti itu. Hmm. Keperawatan seperti itu. Itulah sekitar itu. Jadi eh, keperawatan itu suatu fungsinya unik ya, bisa Mm-mm. eh, memberikan asuhan, memberikan pelayanan pada pasien yang sehat maupun yang sakit ya, dari semua siklus dari eh, sejak lahir sampai mau meninggal gitu kan. Jadi semua prosesnya baik pada pasien yang sehat maupun yang sakit dari dia itu sejak bayi barulah dilahirkan masih Iya, dalam benar. kandungan gitu kan, dari proses awal di dalam kehidupan kemudian sampai eh, mau meninggal seperti itu. Jadi kita dalam proses-prosesnya itu semua kita bisa masuk ke situ. Tidak hanya nanti ngerawat Oh. pasien di rumah sakit seperti itu, enggak, tapi semua kita bisa masuk seperti itu. Oh, Itu keren nih berarti ya, Kak ya. Jadi bisa luas banget bisa ya. nih lah gitu ya. Iya luas banget kan Kak. Jadi saya Kalau mungkin karena mungkin ada kalau mm-mm. Gimana? kalau kalau Gimana? kedokteran itu kan cure, Mm-mm. mengobati ya. Kalau Mm-mm, kalau mm-mm, dokter itu memberi obat. Jadi kalau sakit diberi obat ini. Nah, kalau mm-mm. keperawatan itu caringnya ya. Jadi Caringnya. ya caringnya bagaimana efek dari sakitnya yang diderita itu harus yang diberikan asuhan di situ. Jadi ketika orang sakit kalau eh, misalnya kalau sakit demam itu kan dokter memberikan obat untuk penurun panas gitu kan. Mm-mm, Tetapi mm-mm. perawat
bagaimana efek dari panasnya, merasa gerah, kemudian tidak nyaman gitu kan. Nah, itu yang harus Iya. dihilangkan dengan misalnya dengan memberikan ruang yang nyaman, kemudian memberikan baju yang cukup tipis biar tidak terlalu apa panasnya tidak apa tetap panas seperti itu. Nanti seperti itu. Jadi cara pendekatannya berbeda walaupun masalahnya Hmm. sama demam gitu kan, tapi Hmm. pendekatan dokter dan perawat itu beda. Jadi nanti eh, ti- tidak ada lagi bahwa perawat itu pembantu dokter, bukan ya, bukan seperti itu. Oh, itu bukan ya, teman-teman ya. Bukan membantu dokter. Iya, Oke, oke, seperti oke. itu, Jadi Mbak. ternyata luas ya, Kak ya. Jadi selama ini kan saya pikirnya ya itu salah satunya mungkin ya Kak membantu dokter itu ya. Tapi ternyata memang betul keperawatan itu ternyata setelah diceritakan sama Kak Ratih itu ternyata luas dan unik gitu ya Kak ya. Wah, ini siapa yang mau tertarik masuk ke perawatan, monggo monggo gitu ya. Wah, Mbak Reni mau masuk, Jangan Kak, saya udah kayaknya belum jangan, apa-apa udah. jangan, Bukan Kak, yang lain maksudnya saya belum daftar, udah nggak ini Kak usia. sudah nggak masuk ya. Iya. Yang lain aja, generasi Oh yang iya lain saja. bener-bener yang lain aja ya. Itu tugas-tugas yang lain. Aduh, jadi ketawa jadinya. Oke Kak, terus kalau di tadi ya, tadi kan eh, perawatan itu luas luas dan unik gitu kan Kak. Nah, apakah juga perawat tuh ada tingkat kependidikan nggak sih Kak? Gitu loh. Misalnya Ya, apa yang harus dibutuhkan dalam kalau kita misalnya mengenyam pendidikan di keperawatan, ya itu gimana Kak? Apa ada misalnya kalau di dokter kan mungkin setelah lulus ada tingkatan jadi koas kayak gitu loh Kak, terus internship atau seperti itu atau gimana? Apakah hampir sama atau ada beda lagi gitu? oke. Heeh. Untuk tingkatan pendidikan itu kan Heeh. Mm-mm. keperawatan sudah ada diatur di Undang-Undang Keperawatan itu Mbak Reni. Itu Undang-undang perawat ya. undang-undang Heeh. tentang Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Insya Allah kalau tidak salah. 2014. Iya, iya, Jadi iya. di sana pendidikan keperawatan itu dibagi menjadi dua, Dua. ya. Sekarang dua Ada ya, Kak? Dua. Dua. dua Dua ya, dibagi dua. menjadi Heeh, dua, dua. yaitu pendidikan vokasi dan pendidikan Mm-mm. profesi, Pendidikan ya. vokasi dan profesi ya. Oke, ya. Kemudian tapi eh, pendidikan vokasi ini eh, Mm-mm. dilakukan di tingkat D3. D3. D3 keperawat Oh. itu Mm-mm, adalah pendidikan mm-mm, vokasi. Jadi di mm-mm. sana dikena lebih diutamakan mengenai bagaimana itu lebih untuk skillnya, skill jadi Skillnya. keterampilan, Oh, ya iya skillnya. keterampilan. Iya, iya, iya. Kemudian Kayak kalau seperti ini ya, suntik gitu ya. Kak ngambil ya suntik terus tensi gitu ya, Kak. Iya, ya salah satunya. ya Oh iya, iya. ya suntik, tensi dan lainnya Heeh. tanpa nanti eh, sebenarnya kalau kan nanti dibatasi sebenarnya nanti kan kalau kalau yang Mm-mm. lebih profesi yang S1 gitu kan Mm-mm. nanti harus Mm-mm. melihat kenapa ini pasien harus disuntik, kenapa ini pasien harus Mm. ditensi, diukur Mm. ilmu yang ada di apa ilmu yang mendasarinya itu apa, itu kan itu nanti di bagian profesi itu yang mendasari seperti itu gitu ya. Jadi kalau Hmm. bedanya itu seperti itu. Jadi kalau D3 nanti lebih pemahamannya bahwa nanti kalau pasien misalnya pasien Mm. ini kok nyeri gitu kan, pasien nyeri nanti Mm. tindakannya dilakukan tindakan apa, oh harus Mm. dilakukan cara untuk mengurangi nyeri ya gitu kan, mengurangi nyeri metodenya dengan apa, misalnya dengan relaksasi, kemudian dengan distraksi seperti itu tanpa melihat oh ini sebenarnya faktor yang mendasari untuk kok nyerinya bisa dihilangkan dengan relaksasi distraksi itu apa, belum, kalau kalau D3 belum Mm. sampai segitu. Oh, Hanya belum, nanti belum. misalnya kalau nyeri Oh. berikan relaksasi distraksi seperti itu. Itu D3 itu eh, Mm-mm. kepada skillnya. Ketika Mm-mm. S1 itu ada Mm-mm. pendidikan
S1 itu ada akademik ya, pendidikan ada Mm-mm. akademik, ada keprofesian. Akademik itu Mm-mm. dibagi menjadi eh, S1 program sarjana Mm-mm. keperawatan, kemudian magister keperawatan dan doktoral keperawatan, doktor keperawatan ya. Kalau profesi itu jelas nurse dan nurse Mm-mm. spesialis itu. Apa Jadi nurse dan apa tadi? nurse spesialis, Oh, spesialis. nurse spesialis. Iya. Nah, itu. Jadi nanti gabungannya S1 dan nurse, kemudian kalau Mm-mm. misalnya sudah S2 nanti Mm-mm. nurse spesialis seperti itu. Profesinya nurse spesialis seperti itu, Mbak Oh, Deni. nurse spesialis. Oh, gitu. Oh, kalau Tapi S3-nya kalau ada nggak? S3-nya ada dokter nggak? Enggak. dokter Ada. keperawatan ada Ada. sudah Oh, ada. ada. Oh, ada. Ada ya. Oh, Ada. baik, baik, baik. Sudah ada untuk Jelas. dokter keperawatan nanti. Oh, Ya. ada Jadi ya. nanti sudah ada di UI, UI Sudah ada sudah di ada. UI. Ya. UI Oh, sudah ada. gitu, Nanti gitu, gitu. semoga nanti di Jogja juga sudah ada yang membuka, entah itu nanti di Ya, halo. nanti Putus-putus. Ah, ya. Mm, ya. Semoga nanti di Jogja ya. juga segera ada lah. Nanti tidak tahu Ya, di mana. amin, amin, amin. Saya bantu doa, Biar Kak. nanti kan Amin. teman-teman yang mau melanjutkan ini karena ya teman kan banyak kan kalau kalau Ya, yang betul. teman yang di pendidikan itu kan dituntut harus S3 ya itu jadi biar Oh, linear nanti seperti itu. Jadi itu oh, ya, gitu. Jadi tetap ada tingkatan-tingkatannya ya, Kak. Tadi kan saya sempat mendengar yang paparannya Kak Ratih itu berarti kalau D3 itu lebih ke mengasah kemampuannya, lebih ke prakteknya ya, Kak ya. Baru nanti yang S1-nya itu lebih ke lebih tindakan lebih lanjutnya. Misalnya tadi kan untuk menyuntik apa misalnya disuntik ya terus misalnya apa sih vaksin lah ya kak ya sekarang misalnya terus apakah ya, ya. efeknya demam atau apa nah itu termasuk nanti dipelajari waktu S1-nya ya kak ya. Nah kalau S2-nya itu Iya, eh, lebih ke kekhususan lagi ya Kak? Lebih spesifik ya betul ya begitu ya iya, nantinya. iya. Ya, memang ini tadi pertanyaan seperti ini tadi sore ada Mm-mm. yang mengajukan pertanyaan Mm-mm. seperti ini kan teman-teman yang Pas dari berarti ya kak, ya berarti pas ada berarti ya teman kak. ada teman dari apa di institusi lain mengatakan kalau saya mau sekolah lagi gitu kan peluang Mm-mm. apa sih yang saya harus ambil gitu kan yang Mm, eh, mm, jurus keperawatan apa yang harus saya ambil seperti itu. Jadi kalau mm, misalnya dari D3 mau melanjutkan mm, S1 mm. atau sekarang itu juga ada D4 plus profesi, Mbak Reni, ada D4 plus profesi. Oh, Itu D4 plus profesi. ya Heeh. Kemenkes, tapi Heeh. harus ada profesinya ini untuk bisa diakui sebagai Oh, perawat mm, profesi. mm. Kan. Jadi kalau D4 dengan D4 dengan S1 itu masih general, umum semua ya, Oh, masih masih general. Iya, umum. ya. Jadi masih general, ilmunya masih semua didalami ya. Ilmu ilmu Mm, keperawatannya semua didalami. Jadi eh di sana kan kemudian kalau yang sudah S2 nanti ambil mm. untuk spesialisasi. Ada spesialisasinya, ada Spesialisasi. peminatannya. Mm, Ya, minatnya mm, ada bermacam-macam, ada medical mm. bedah, kemudian ada Medical betul. maternitas mengenai ibu dan anak itu, kemudian ada jiwa, ada juga Jiwa. komunitas, ya, ada kemudian ada juga gerontik, ada keluarga seperti itu. Nah, itu Hmm. Mbak Reni. Jadi eh, Mm. Halo, wah ini mohon maaf ya, ada gangguan sinyal nih. Maaf, sebentar ya, kita tunggu. Ya, halo Kak. Ya, maaf putus-putus sinyalnya. Ya, oh monggo iya lanjut Kak. ini dari Ya, saya mungkin nggak apa-apa maaf Kak. soalnya di Lah, gunung. nggak apa-apa. Lahir batin juga. Belum lebaran Kak, kita udah maaf-maafan.
sebentar lagi puasa. Ya tadi sampai jiwa Kak, yang S2 Hmm, tadi jiwa, ya ada S2 spesialis jiwa, jiwa. sebagai jiwa, kemudian keluarga, ada keluarga juga, Keluarga. Mm. ya, Oh, kemudian ada NEDU, nursing education. nursing education. Oh, Nah, jadi di jadi sana nanti banyak ya ternyata Kak, ya luas sekali, jadi banyak. Iya, luas banget. Iya, nursing. soalnya kan saya pikirnya kan kalau yang perawatan tuh ya terkait dengan apa ya, ibu dan anak gitu kan Kak. Biasanya ternyata ada yang jiwa juga, terus ada yang edukasi ya Kak ya tadi ada yang apa keluarga gitu kan. Wah, ini pengetahuan Hmm, baru buat saya juga nih Kak, gitu kan. Gitu. Kalau prospek kerja itu Kak, kalau misalnya buat yang lulus S1 gitu Kak. Nah, itu biasanya selain di rumah sakit atau di puskesmas, nah itu kemana nih Kak biasanya Kak? Mungkin bisa sharing ke kita-kita ya. boleh. Iya, Ya. yang pertama tugas perawat itu memberi asuhan tadi, memberi asuhan pada Mm-mm. yang sakit, memberi pada yang sakit dan sehat juga, ya. Jadi eh, Mm-mm. salah satunya pemberi asuhan fungsinya adalah tadi bisa di rumah sakit tadi, bisa di Mm-mm. puskesmas, Mm-mm. yang paling familiar di Mm-mm. rumah sakit, puskesmas dan Iya, klinik itu betul. kan paling Mm-mm. familiar. Tapi perlu bisa Mm-mm. dipahamkan juga sekarang bahwa perawat itu boleh Mm-mm. praktek mandiri loh ya, gitu kan. Boleh, Kak? Oh, sudah diatur Oh, tuh. undang-undang, sudah bisa membuka Ah, klinik, klinik di klinik. rumah Oh. sendiri dengan nanti pelangnya misalnya Mm-mm. seratih gitu. Ya, amin lah ya, Oh. bisa membuka Amin, klinik amin. sendiri. Kita bantuin doain amin. Ya Allah. Ini kan yang nonton juga bisa mengamini, Kak. Jadi Ya, terus. buka klinik sendiri. Jadi kliniknya beda kalau klinik perawatan ya nanti misalnya Mm-mm. untuk perawatan luka-luka pasien seperti itu. Nanti juga bisa untuk tindakan untuk misalnya bekam, Mm-mm. kemudian nanti terapi dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh perawat di Bisa. rumah dengan bisa dengan Oh. urus izin praktek itu bisa dilakukan. Kemudian Oh. tadi sebagai itu sebagai asuhan itu sudah luas sekali kan Mm-mm. bisa Mm-mm, memberikan. betul. Kemudian sebagai eh, edukator ya sebagai Mm-mm. edukator tadi bisa menjadi seperti Mbak Reni nih sebagai sebagai Mm-mm. dosen gitu kan ya. Nah, Mm-mm. itu kan Juga sekarang dokter. Ya, ya. Dan juga sama Kak Latis juga sama ya, dosen juga loh ya. jadi Ya, bisa emang gue Kak lanjut. bisa bisa jadi dosen itu kan banyak institusi pendidikan sekarang. Jadi bisa Mm-mm. mengedukasi. Edukasi ini sekarang banyak apa ya? Lembaga-lembaga untuk edukasi Mm-mm. ini. Jadi nanti kita masuk ke sana. Jadi eh, banyak bisa masuk ke sana. Kemudian tugas juga sebagai advokator, misalnya advokator Mm-mm. pasien. Kayak di rumah sakit sekarang kayak apa ya? Kayak MPP ya, kayak MPP yang saya jalani atau case manager eh Mm-mm. ini kan suatu profesi baru ya, suatu profesi Mm-mm. baru di rumah sakit yang itu baru ditetapkan KAS. Jadi ini peluang peluang perawat untuk menambah jenjang karirnya. Ini semakin tambah lagi peluangnya di rumah Oh, sakit, benar. apalagi selain case manager atau MPP ini ada PPI juga itu sebagai pengendali Mm-mm. infeksi, kemudian PKRS juga bisa. Nah, itu tambah-tambahan peluang sebagai edukator tadi ya, Hmm. mengedukasi pada pasien, keluarga dan sebagainya. Nah, itu tambahannya seperti itu. Itu juga dan untuk apa tempat kerjanya sangat luas sekali ya. Misalnya di Mm-mm. kesehatan pelabuhan itu kan baru tahu juga ya setelah 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 masuk gitu, oh, ternyata di kesehatan pelabuhan juga dibutuhkan perawat loh ya gitu kan. Nah, itu masa Mm-mm. luas.
ternyata banyak sekali apa untuk eh, pasarannya nantilah ya, untuk tempat kerjanya yang nanti bisa dilakukan seperti itu. Oh gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya Kak ya. Untuk Hmm, misalnya mau belajar ke ilmu keperawatan, peluangnya juga banyak. Yang penting pinter-pinter ini aja ya Kak. Pinter-pinter cari peluang ya maksudnya. iya, Iya tapi kan? ini Iya. ini tidak Gimana Kak? membawa nama institusi manapun loh ya. Enggak ini, Semoga saja. enggak. Ini Mau institusi dibawa. pribadi, personal ya Kak. Tidak membawa institusi pendidikan manapun, Iya, monggo betul, silakan mau betul. pilih gitu. Sekolah di Iya, ini mana, cuma sekedar mau sharing-sharing pengalaman aja ya, Kak ya. iya, Pengalaman-pengalaman Kak Rati terkait dengan ilmu keperawatan gitu kan. Kan sayang kalau nggak dibagi-bagi gitu. Saya juga baru tahu ternyata peluang peluang perawatan itu juga banyak gitu ya, Kak. Bisa yang tadi banyak yang tadi terkait dengan case manager ya, Kak ya, betul kan? Nah, itu kan juga hal yang menurut saya hal baru. Nggak tahu kalau mungkin ada beberapa teman yang seperti saya mungkin yang oh ternyata ada ya keperawatan profesi keperawatan itu ada yang case manager juga karena kan kemungkinan mungkin teman-teman masih mindsetnya teman-teman lain tuh masih kayak oh iya kalau perawat tuh ya di rumah sakit ya di puskesmas gitu kan Kak tapi ternyata ya banyak luas bisa jadi edukasi edukator ya Kak tadi nyebut edukator terus ada bisa apa membuka klinik sendiri tapi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan gitu ya Kak ya. ya. Menarik menarik ya. Oke Kak, terus kalau misalnya nih, misalnya saya nih lulusan anggap aja ya Kak baru lulus SMA gitu. Baru lulus Masih SMA. muda itu ya. Misalnya nih, misalnya mau lulus SMA mungkin mau pilih nih mana ya misal oh pengen ke jurus ilmu keperawatan nah misal penasaran nih ilmu keperawatan tuh belajar apa aja sih masuk belajar nyuntik aja atau apa gitu gimana kak oh sebentar nih ada salam nih kak mohon maaf nih saya bacakan dulu kak ada salam dari Restu Indah 2019 Kak Ratih tambah cantik sukses selalu amin terus dari Prihastuti 290 sukses Bu Ratih perawat idola. Waduh, perawat idola loh guys. Ini kalau Bu Restu sebenarnya itulah saya. Oh, oh, kebalik ya. Berarti sama-sama ngedolakan. Baiklah. Ini efek kamera Bu. Oke. Jadi Okay. saya telepon saya. Biar nggak Kemudian sepaneng nih kak ya. Ya, oh, gimana kak? Bu Bu Gimana? Prihastuti ini kebetulan Oh, dulu ini nggih. eh, Bu Prihastuti ini beliau sekarang dulu sama-sama awal awal waktu jadi dosen dulu kita Nggih. masuk bareng-bareng, tapi beliau tetap sampai sekarang jadi dosen di institusinya. Kalau saya sudah hijrah ke rumah sakit. Terima Aduh, kasih Bu Bu. dosen, mohon maaf Bu dosen saya saya nyebutnya tadi Prihastuti, mohon maaf ya Bu ya. Salam kenal. Terima kasih. Kak, tadi gimana? Misalnya tadi kalau saya mau daftar, mau misalnya nih lihat-lihat nih mau di jurusan ilmu keperawatan. Nih nanti aku kuliah itu belajarnya apa aja sih? Apakah hanya sekedar ya itu tadi contohnya mungkin nyontek kah atau apa gitu kan Kak? Kan penasaran nih ceritanya apa ya nanti ya pas selama kita kuliah nanti misalnya mau ambil D3 atau melanjutkan kalau melanjutkan S1 itu apa aja itu misalnya materinya apa yang akan kita pelajarkan nanti waktu kuliah gitu Kak. Gimana itu Kak? Ya, jelas. Mm-mm, Nanti di keperawatan sama dengan mm-mm, sama di il- eh, jurusan-jurusan yang lain jelas ya. Jelas mm-mm, ada mm-mm, ilmu umum yang umum juga nanti ilmu-ilmu yang khusus itu tadi. mm-mm, Untuk yang mm-mm, ilmu yang umum ya tadi yang jelas untuk keperawatan yang utama dalam keperawatan adalah berkomunikasi kan ya. Bisa ngomong mm-mm, ya karena mm-mm, dari proses keperawatan itu kan ada macam-macam, ada mengkaji pasien, menggali data pasien, kemudian eh, membuat perencanaan, kemudian diagnosa,
diagnosa keperawatan, perencanaan, melakukan tindakan dan evaluasi, paling banyak nanti seperti yang di awal itu adalah berkomunikasi. Jelas ilmu Hmm. komunikasi ini harus ada, ya, harus ada di keperawatan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang efektif kepada pasien itu akan diberikan. Salah satunya ilmu yang umum itu adalah berkomunikasi. Jadi bagaimana kita ngomong yang baik dengan pasien, Mm-mm. posisi body Mm-mm. language seperti apa. Nah, itu harus ada. Jadi eh, ada di keperawatan. Yang kedua, ilmu yang umum ini jelas mengenai etika, ya. Etika. Etika. Mm-mm. Nah, etika karena eh, keperawatan juga yang dilayani kan pasien, ya, klien. Mm-mm. Tidak hanya pasien, klien Mm-mm. lah. Tadi kan ada yang sehat, Mm-mm. ada yang sakit. Jadi kan namanya Mm-mm. klien. Jadi selain itu Klien ya. klien, Klien. ya, ya, Klien, ya, ya. ya. Jadi selain itu juga kita kan berkomunikasi tidak hanya dengan apa klien itu sendiri, dengan Mm-mm. profesional pemberi asuhan yang lain, ada misalnya Mm-mm. dokter, ada nutrisionis. Nah, itu kan nanti harus ada bagaimana berkomunikasi berhubungan itu menggunakan etika yang baik, etika untuk diri sendiri dengan Mm. teman sejawat, beretika dengan tempat kerja, dengan Mm-mm. profesi seperti itu. Yang ke selanjutnya, ya, yang tadi yang Mbak Reni katakan, oh, Mm. kebiasaan mengerjakan kalau menyuntik itu adalah tugas mandatori, mandat. Dan harusnya Mandatori. Oh. ya, itu sebenarnya Mm-mm. memberikan obat itu kan tugasnya dokter. Tetapi kan Mm-mm. dokter Betul. tidak 24 jam di samping pasien tuh. Yang 24 Mm-mm. jam pasien itu adalah perawat. Perawat. Maka tugas Mm-mm. memberikan obat itu dimandatkan kepada perawat. Jadi harus Perawat. tahu ilmunya obat itu, ya. Oh. Ilmunya obat itu nanti obat ini reaksinya akan apa, bagaimana. Nah, itu kita pelajari di ilmu farmakologi. Nah, itu Mbak Reni. Selain itu juga nanti akan mendapatkan ilmu mengenai patologi, anatomi dan Mm-mm. patologi. Jadi mengenai Mm-mm. tubuh-tubuh, ya, bentuk tubuh, Mm-mm. nama tubuh, ya. Jadi tulang, kulit dan sebagainya nanti akan dipelajari. Kemudian patofisiologinya, bagaimana perjalanan penyakit. Nah, penyakit Mm-mm. pasien ini akan kita pelajari. Jadi nanti dari perjalanan penyakit tersebut, misalnya demam berdarah saja, gitu kan, perjalanan penyakitnya. Ini kalau demam berdarah 1 sampai 5 hari, ya, 1 5 hari itu efeknya apa? Dia akan meningkat suhu tubuhnya, gitu kan, meningkat suhu tubuhnya. Maka tindakan perawatan yang perlu dilakukan apa? Yang perlu diwaspadai apa? Oh, berarti menghilangkan demamnya pada pasien. Nah, ketika nanti eh, di 5 sampai 7 hari demamnya akan turun. Tetapi nanti yang Mm-mm. kita waspadai ada kebocoran-kebocoran darah yang ada di situ. Oh, maka yang harus kita observasi apa? Nah, itu. Ya, misalnya, oh, ternyata Oh. kok ada perdarahan, ada mimisan dan sebagainya. Nah, itu harus kita waspadai. Jadi dari perjalanan penyakit itu kita harus tahu. Jadi nanti perawat itu harus paham, oh, kalau hari ke pada jangan dikira kok kalau sudah turun panasnya sudah sembuh, sudah boleh pulang. Nah, ternyata tidak. Nah, disitulah masa kritisnya seperti itu. Nah, itu harus diketahui. Kemudian selanjutnya biasanya juga diberikan ilmu-ilmu mengenai ilmu kalau yang umum tadi, ya Mbak, Mm. Ya. Mm-mm. untuk bahasa Inggris. Karena kita harapkan Mm-mm. perawat ini tidak hanya dipakai di dalam Nasional. negeri saja, iya, Mm-mm. tapi Mm-mm. bisa Mm-mm. eh, untuk ke luar negeri juga seperti itu. Nah, kemudian untuk ilmu-ilmu kekhususan seperti tadi di spesialisasi tadi, ada kegawat daruratan, ya, Mm-mm. keperawatan Mm-mm. kegawat daruratan, kemudian ada keperawatan maternitas, anak, kemudian keluarga, gerontik, gerontik itu lansia, kemudian ada kelompok khusus juga,
kemudian juga keluarga, nah itu tadi seperti itu. Kemudian komunitas dan itu, Pak. Wah, keren ternyata. Udah ada gambaran dikit lah ya, Kak ya. Jadi, oh, perawat tuh ilmunya tuh nggak hanya melulu nyontek gitu ya. Melulu nyontek, tapi juga Ya, kita hanya dikasih tahu, iya, nggak hanya nyontek dan tensi kan, Kak. Biasanya kan iya beberapa, ya ya benar kan sekali. gitu kan, Kak. Iya, jadi berarti sekarang tuh keperawatan itu ilmunya sudah maju gitu ya, Kak ya. Terus juga kita apa ya, belajar juga terkait dengan etika tadi, komunikasi, terus juga perlu mengetahui obat, ya kan Kak, karena juga kan dimandatori dengan dokter tadi kan ya Kak. Terus juga apa ya, runtutannya, apa efek-efeknya nanti pasien, tapi nggak hanya pasien, jadi tadi ada istilah klien ya Kak ya, karena pasien tuh maksudnya klien itu Sakit. nggak hanya orang sakit aja, tapi juga Oke, orang yang tidak sakit gitu ya kak ya. Oke 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 oke. Oke kak, ini pertanyaan terakhir nih kak. Kalau oke. tips-tipsnya nih, mungkin kalau yang sudah tadi kan saya misalkan saya baru mau memilih jurusan ilmu komunikasi mau kak ilmu keperawatan ilmu keperawatan. Nah, sekarang ini kalau misalnya saya sudah menjadi mahasiswa, Kak, sudah menjadi mahasiswa di jurusan ilmu keperawatan. Nah, mungkin Kakak yang sudah pernah ya sudah pernah ya, jelas jadi ngomong sendiri Kak. Tips-tipsnya nih Kak saat kuliah tuh, misalnya di keperawatan supaya saya bisa lancar kuliah dan juga lulus tepat waktu. Nah, mungkin gimana Kak? Bisa ngasih share pengalaman waktu pas kuliah sekolah di ilmu Ya, keperawatan Kak? Ya. oke. Memang Heeh. eh, apa ya tadi karena tadi motivasi awal itu adalah bukan Mm-mm. dari sendiri gitu kan, motivasi Mm-mm. dari orang tua. Kalau saya kalau Mm-mm. memang dari sendiri ya sudah berarti kekuatannya sudah ada ya, kekuatan hati untuk Mm-mm. bisa keyakinan itu kudu mantep lah. Kalau sudah jegur ya jegur tadi. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau memang itu keinginan dari orang tua gitu kan, kalau saya harus apa ya, kalau sudah terlanjur jegur-jegur sekalian gitu ya, memantapkan kudu istiqomah, harus kuat hati Mbak Reni, karena apa, Oh, siap. eh, di awal semester awal satu is okay ya, satu is okay, Mm-mm. ini kuliahnya hanya materi saja. Hmm. Hmm. Ya, materi kuliah seperti biasa bisa bisa di ini ya, Mm-mm. bisa di jalan lah gitu kan pelajaran. Mm-mm. Tapi ketika masuk semester 2 biasanya Mm-mm. itu sudah dikenalkan ke klinis ya, dikenalkan ke klien. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ini saat-saat kritis untuk memantapkan hati. Bener nggak mau terus nggak, sudah sesuai dengan hati atau belum? Karena memang ada beberapa mahasiswa itu yang pernah Mm-mm. saya hadapi itu, ketika Mm-mm. dia masih belajar di kampus, oke, bisa jalan gitu. Tetapi ketika Mm-mm. diturunkan ke rumah sakit maupun ke fasilitas kesehatan, dia kayaknya shock, kaget. Oh, ternyata yang saya hadapi itu seperti ini toh. Nah, seperti itu. Nah, Mm. pengalaman juga karena ada mahasiswa yang dimasukkan ke rumah sakit, dia Mm. kak ya lihat pasien Mm. gitu kan, pasien itu ya keadaan seperti itu kan. Kalau Mm. ya kemungkinan lah sakit, misalnya kalau pasien-pasien DM dengan luka seperti itu gitu kan, kalau nggak Mm. kuat dengan aromanya yang begitu sedap gitu kan Mbak Ren, gitu kan ya, itu Rumah lebih sedap ya, ya. iya seperti itu, yang lukanya cukup ya, ya udah lah ya, yang harus kita Heeh. obati, kita rawat seperti itu ya. Awal-awal pernah ada mahasiswa satu Mm. dua hari masuk ke Mm. klinik, setelah itu sudah lewat, nggak dilanjutkan lagi gitu kan. Terus Mm. kemudian kalau yang eh,
ada juga pengalaman saya sendiri Mbak Reni. Kalau nggak Ya kuat gimana? hati, Hmm, lihat pasien luka awal-awal itu bisa hmm. pingsan loh Mbak. Ya, dengan Oh luka-luka iya, itu bisa pingsan iya. lihat. Mungkin Saya saya itu juga nggak sanggup Kak Ratih. Mungkin saya nggak sanggup Kak Ratih. itu luka yang berdarah ya Mbak Reni. Iya, makanya Kak. Saya mungkin nggak kuat hati Kak. Nah itu mungkin harus kuat hati bener Kak. Betul. Lanjut Kak. Saya pengalaman saya dulu gitu kan, dulu awal-awal Ya. sudah saya semester berapa ya, semester 4 kayaknya saya dulu Hmm, praktek hmm, di rumah sakit pusat di Jogja gitu kan, ada hmm, pasien yang ditransplantasi kulit, harus ditanam kulit di paha, diambilkan dari mana gitu kan, kok hmm, saya hmm. tiba-tiba kok berkunang-kunang berkeringat dingin gitu kan. Itu langsung saya mundur 100 daripada menjadi beban teman-teman lainnya gitu kan. Tapi kan kalau seperti itu bisa dibiasakan kan ya, jadi dibiasakan. Kalau sekarang sih nerima apa ya, Halo, ya. Terima apa Kak? Maaf tadi pasien putus. dengan luka, Terima apa pasien tadi? dengan luka di Heeh, pubitus, dengan heeh, luka heeh. itu Iya, misalnya sudah ini, dengan bau yang luar biasa, iya. saya rawat ya gitu, selesai merawat luka, saya lapar, saya makan nggak apa-apa. Kalau dulu kan nggak tega beberapa hari ya, kayak gitu. Tapi kalau didengar-dengar sekarang jadi cerita lucu ya Kak ya. Tapi mungkin kalau Iya, dulu kalau iya dulu musiknya. memalukan. Tapi waktu pas gitu gimana Kak? Misalnya tadi kan nggak kuat gitu kan. Tadi ngeliat apa? Maksudnya selain kuat hati. Nah itu mungkin bisa jadi tips tuh Kak. Gimana? Misalnya kan pas waktu itu Kak. Waktu itu apa tuh antisipasinya? Kan pusing, bilang apa sebentar pergi atau gimana kayak gitu-gitu Kak. Ya, kalau kayak gitu, mending mundur saja lah, mundur saja, Oh ya ya. mundur saja daripada nanti jadi beban lainnya, daripada jatuh malah ada yang jatuh itu. Oh gitu kan. Ya, di rumah Iya, sakit iya. saya bekerja itu kan ada mahasiswa yang memang nggak kuat gitu, pernah jatuh, untungnya itu tidak Heeh. mengenai troli alat itu mahasiswanya gitu ya, sampai yang gemeteran itu lihat luka itu juga Oh. ada. Jadi sedikit sedikit membiasakan itu, sedikit dulu dulu, sedikit demi sedikit dulu, dari melihat terus kemudian nanti kalau Mhm, misalnya nggak kuat mundur dulu, nanti dibiasakan lagi mhm, kuat mhm. nggak, nah itu biasa Mmm, gitu ya. Tapi itu oke, suatu berarti ini tantangan tips ya, keren banget. Iya, bener bener, Kak. Mungkin kok tantangan saya itu. nggak kuat, Kak. Saya mundur, Kak, mundur alon-alon, Kak, saya, Kak, mungkin, Kak. Bukan hanya mundur aja, mundur terus, Kak, mundur terus. Karena itu kalau saya sekarang menjadi tantangan, kalau ini saya rawat bagaimana ini luka ini harus bisa sembuh, kalau sekarang harus seperti itu. Iya, iyalah, Kak, wes sip lah. Berarti, tipsnya adalah selain rajin belajar pasti ya, Kak, ya? Iya, kalau Selain itu rajin belajar iyalah. juga kuatkan hati. Kuatkan hati Kuatkan pokoknya. tekad ya, Kuatkan hati. Kuatkan tekadnya. tekad, hati, tekadnya dan memulai membiasakan diri ya Kak. Oh, sebagai sebuah tantangan. Nah, tadi catatan underline hari ini. Waduh, gitu ya Kak. Jadi memang oh iya Kak, sebelum closing nih ada lagi tadi lanjutannya tadi Bu dosennya temannya Kak Rati ini. Sukses acaranya ya Mbak, maaf sinyalnya buruk gitu katanya. Yang pasti Bu Ratih pendidik dan profesional perawat sukses cocok buat idola anak milenial yang mau mengikuti jejak beliau. Betul Bu, tadi saya dapat apa tadi? Dapat tips tadi ya supaya apa nih tadi? Sebagai tantangan kuat tekad tuh. Wah, terima kasih. Wah, saya dibilang Ren serius amat enggak Bu? Saya enggak serius amat kok. Ini ada teman saya. Ren serius amat enggak? Saya enggak serius Bu. Gitu. Oke, terima kasih Kak waktunya. Ya, Maaf ya, mengganggu. sudah. Terus juga Ya, apa ya? terima Ini kasih sudah ilmunya di, iya, sudah diajak. Terima kasih sekali loh ya. saya
saya juga sama-sama soalnya jadi apa ya, tambah tahu, tambah ilmu terkait ilmu keperawatan. Jadi nggak hanya nyuntik melulu ya Kak ya, ternyata banyak sekali, luas juga. Jadi bagi yang mau teman-teman mungkin atau saudaranya atau adik-adiknya yang mau ke ilmu keperawatan, nah ini tadi tipsnya. Kuatkan tekad, kuatkan tekad, anggap itu sebagai tantangan gitu. Ya Kak, sebentar saya screenshot ya Kak. Ini nggak bisa Iya, ya? Tar, bisa nggak? Oh nggak bisa. Screenshot. Kok nggak bisa ya? Dipindah bisa nggak? Oh tidak bisa. S- Sebentar. Oke, saya sudah semoga bisa. udah data nih. Sudah bisa. Oke, terima kasih ya Kak. Moga-moga nggak kapok ya. Nanti mungkin topik lain lah ya. Apa Iya gitu betul ya. Kak. Iya mungkin bisa nanti kita pindah ke YouTube mungkin ya Kak. Next project gitu ya. Terus Aduh, ya jadi inilah Kak, terima kasih sekali malamnya harusnya istirahat ya Kak, malah ngobrol-ngobrol ini. Terima kasih nggak apa-apa, sekali. sudah terbiasa kalau malam Oh, itu sudah sangat bisa. ya malam Ya, salah. dengan Gimana Zoom Kak? dan rapat lainnya. Ya, tetap semoga sehat selalu Kak Ratih dan keluarga, semoga sehat, dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih Kak untuk malam ini dan maaf kalau ada salah kata ya Kak dan jangan kapok. Kok kita ajak collab lagi? Iya, Ya, terima kasih terima ya kasih Mbak Kak. juga Sama-sama. sukses. Sehat jodoh. Sama-sama. Aduh, Bu bayang lo enggak? Terima kasih. Dadah, saya close ya Bu. Makasih.